Halo, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Filsafat Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Iswandini Agustin MPD. Let me introduce myself. My name is Desiana Simarmata. I am from English Education. Next, materi kita ada dua topik. Yang pertama, pendidikan bahasa asing dalam konteks filsafat ilmu pendidikan. Yang kedua, pengaruh negatif platform media sosial berdurasi pendek terhadap kemampuan literasi digital Gen Z dalam perspektif yang personal dan filosofis. Baik, yang pertama, pendidikan bahasa asing dalam konteks filsafat ilmu pendidikan yang berfokus pada pengertian bagaimana suatu bahasa membentuk pemikiran dan budaya. Dalam pendekatan ini, dapat kita anggap bahwa bahasa itu sebagai alat untuk meningkatkan pengetahuan dan perspektif. Dan pendidikan bahasa asing dalam konteks filsafat ilmu pendidikan tidak hanya sekedar penguasaan keterampilan linguistik, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan nilai budayanya, sehingga mendorong refleksi kritis tentang tujuan pengajaran bahasa, pembentukan identitas, meningkatnya keterampilan komunikasi, dan kontribusi terhadap pemikiran kritis. Ada juga beberapa perspektif filsafat ilmu pendidikan yang menjelaskan aspek mendalam dari pendidikan bahasa asing. Yang pertama, epistemologi, menanyakan bagaimana kita tahu apa yang kita ketahui. Dalam pendidikan bahasa asing, epistemologi dapat diterapkan bagaimana cara seseorang siswa dapat memperoleh pengetahuan baru dalam bahasa dan budaya asing. Yang kedua, ontologi, dalam konteks ini sebagai seorang penghubung manusia dan realitas budaya asing. Dengan belajar bahasa asing, siswa akan mampu menciptakan yang lebih tentang kemanusiaan dan keberagaman. Yang ketiga, aksiologi. Dalam filsafat pendidikan, aksiologi berhubungan dengan nilai dan etika, di mana pendidikan bahasa asing menekankan pentingnya menghormati dan cara berpikir sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan sikap etis dan berinteraksi dengan dunia. Yang keempat, humanistik. Dalam konteks pendidikan bahasa asing, memandang bahasa sebagai sarana yang dapat mengembangkan potensi manusia seutuhnya, dan nantinya akan menekankan pentingnya membangun hubungan antar budaya yang positif, terbuka, dan menghormati perbedaan. Next, salah satu pengaruh negatif dari platform media sosial berdurasi pendek terhadap kemampuan literasi Gen Z. Salah satu pengaruh negatif dari platform media sosial berdurasi pendek terhadap kemampuan literasi Gen Z yaitu bisa menyebabkan timbulnya kesalahpahaman, di mana kesalahpahaman itu terjadi karena video yang ditonton itu tidak mencakup keseluruhan video sebenarnya, sehingga timbullah masalah dan komentar yang tidak baik. Saya sering melihat komentar negatif dalam video berdurasi pendek, padahal bukan begitu masalah yang sebenarnya terjadi. Contoh yang saya lihat, permasalahan rumah tangga public figure yang sedang ramai sekarang. Jadi, menurut saya, salah satu solusi yang baik yaitu seharusnya para Gen Z menonton full videonya agar tidak timbulnya kesalahpahaman, lalu kita tidak boleh menggiring opini yang dapat menyebabkan masalah semakin besar dan dampak negatif bagi orang yang ada dalam video tersebut, ataupun muncul rasa kebencian para netizen yang melihatnya. Baik, demikianlah presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.